Kenapa tema firman Tuhan hari ini, investasi iman membuka pintu berkat. Sekarang kita mengerti bagaimana cara kita mempersembahkan uang, itu tergantung bagaimana iman kita dengan Tuhan. Ayo saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang berani taat pada firman Tuhan. Kita disuruh ngasih persepuluhan itu hanya melatih iman kita saja kok. Kalau gajimu cuma 5 juta, kau tidak berani ngasih 500 ribu, ya udah. Sudah Tuhan bilang asal tahu saja. Ya, ini menipu kita, menipu. Bagaimana mungkin Tuhan naikkan itu menjadi 50 juta, 5 juta aja kau tidak berani. Ya, 3 juta gaji, ngasih 300 ribu aja tidak berani. Saya tuh bersyukur. Ya, kenapa saya selalu di tengah-tengah khotbah saya pakai kesaksian saya, saudara. Ada orang yang WA saya gini, Bu, jangan sombong. Kalau khotbah kok selalu pakai kesaksiannya. Lah daripada saya pakai kesaksian orang yang saya tidak tahu, benar nggak? Terus saya pakai kesaksian saya sendiri. Kenapa? Karena firman itu sudah teruji. Justru kesaksian itu ya meneguhkan setiap firman yang kita dengar dan saya saksikan yang saya lah. Saya bukan pendeta katanya ya. Ya bukan sombong, tergantung Anda menilai aja saya ini sombong atau saya lagi mengiyakan firman Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, bukannya sombong saudara, tapi kita menceritakan yes bahwa firman Tuhan itu terjadi. Saya itu bersyukur saudara. Dari awal saya percaya Tuhan Yesus. Saya benar-benar menaruh iman saya kepada Tuhan. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hidup. Karena Alkitab bilang begini. Kalau engkau sudah berpaling kepada Allah, memandang kepada Allah, harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Lah ikut Tuhan, dah beriman, udah nggak masuk skep. Tidak akan pernah melihat janji Tuhan. Tidak akan pernah melihat janji kelimpahan firman Tuhan itu tidak mungkin. Jangan salahkan Tuhan. Seringkali kita orang Kristen, Tuhan tuh kok bagaimana ya, saya sudah gini, udah berdoa. Tapi hei kau kena kutuk. Karena soal uang kau tidak jujur dengan Tuhan. Tuhan bilang kau sudah kena kutuk. Udah kena kutuk tapi masih tetap menipu Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, memang saya baru mengerti ternyata banyak orang itu mengaku percaya tapi cuma sedikit yang beriman. Makanya banyak orang Kristen yang gak berani ngasih uang perpuluhannya buat Tuhan. Karena ya dia aja memang kadar imannya segitu. Saya dan suami kami bersyukur dari belum punya uang banyak. Ya tergantung saudara mau lihat nih kesombongan atau tidak, ya karepmu lah. Tapi saya mau bersaksi bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin. Dari kami belum punya uang banyak. Kami belajar saudara untuk memposisikan uang bukan segala-galanya di hidup kami. Tapi Tuhan menjadi segala-galanya. Ya, uang itu tidak dibawa mati kan? Iya, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Ya, jangan saudara. Kalau imanmu sama uang ya engkau akan berkata begitu. Saya bersyukur Tuhan bentuk saya dari awal ketemu Tuhan Yesus. Saya tinggalkan semuanya. Keluarga saya ikut Tuhan tanpa uang 1 sen pun. Dan tidak pernah sedikit pun di mulut saya berkata, di mana Tuhan? Kenapa ikut Tuhan jadi susah, jadi begini? Saya tadinya tinggal di rumah, enak, semua kebutuhan saya dicukupi, keluarga, pembantu banyak di rumah. Tapi waktu saya terima Yesus, ya bukan dari nol, dari minus saya memulai. Tapi apakah Tuhan itu mati? No, dia Tuhan yang hidup. Dia lihat sikap hati kita. Sehingga ketika kami diberkati, saya juga menikah dengan suami saya, sama sekali nggak lihat kayanya dia, hartanya dia. Ya karena memang saya menikah dengan suami saya itu nggak ada apa-apanya, papanya pas bangkrut. Ya, jadi nggak ada apa-apanya. Sampai kami menikah saya bilang nggak usah pesta, yang penting pemberkatan aja. Makan Indomie di gereja udah cukup. Ya karena pernikahan itu esensinya bukan di resepsinya, tetapi di pemberkatannya. Ya, saya memilih suami saya saudara. Kami memulai dari minus bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kita melihat Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi uang itu bukan sesuatu yang utama bagi kami. Apakah kami nggak perlu uang? Perlu uang. Sangat perlu. Tetapi kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kami nggak punya uang pun, ya saya pernah bersaksi, saudara dengar, tinggal punya 50 ribu, ada orang datang pinjam 50 ribu, 23 tahun yang lalu, anak saya masih baby, besok nggak ada susu. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena iman saya sama Tuhan, bukan sama uang. Kalau iman saya sama uang, saya nggak akan berani kasih. Kita berhikmat loh, besok aja kita juga nggak ada duit ini. Cuma tinggal 50 ribu, janganlah suruh dia cari sama orang lain. Itu Tuhan bilang kasih. Dan saya berani kasih. Karena iman saya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita beriman sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kan. Dengan cara bagaimana? Besoknya benar di sama Tuhan.
50.000 digantinya berapa? 100.000? No, 10.750.000 besoknya. 23 tahun yang lalu. Apakah saya sudah berpikir, oh besok saya dapat berkat itu? No, saya belum lihat itu. Dan saya tidak tahu itu. Saya kan nggak tahu kalau besok saya akan ketemu Bapak itu. Dan dia bilang, Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bicara. Saya baru kali ini loh begini. Saya juga nggak datang sama Bapak itu dan berkata, Pak, kita ini nggak punya uang, nggak tahu mau hidup bagaimana. Terus mukanya jadi celengan babi gitu. Banyak orang sekarang susahnya dikasih lihat. Nggak punya duit ketemu orang, muka berubah jadi celengan babi. Biar diisi. Bertobat, nggak usah. Nggak penting, kau nggak usah cerita susahmu sama orang. Karena nggak semua orang pengen tahu susahnya kita. Tapi Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang setia dan mengandalkan Dia. Amin. Nangis aja sama Tuhan. Ya, nggak perlu cerita ke orang, nggak perlu cerita sama saudara, nggak perlu cerita ke ipar. Ada orang-orang yang jenis-jenis begini nih, saya juga malas ketemu orang begini. Ya, kalau ketemu itu energinya negatif terus. Ya, belum apa-apa sudah. Kenapa muka begitu? Asam lambung naik. Kenapa asam lambung? Ya beginilah hidup. Besok jatuh tempo, nggak ada uang di tangan. Saya ketemu orang itu tak tinggal loh saudara. Nggak tergerak, saya tak tinggal. Ini orang nggak mengandalkan Tuhan. Susahnya dicerita sama orang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, dan orang-orang begitu pasti nggak bayar perpuluhan, makanya hidupnya susah. Karena kau nggak beriman. Saya nggak usah panjang lebar, itu aja saudara jadi tolak ukur bagi kita hari ini. Ya, bagaimana cara kau memperlakukan uang? Ternyata itu tergantung imanmu kepada Tuhan. Ya, makanya ketika kami disuruh Tuhan bangun sekolah misi itu, ya terserah juga ini orang mau bilang sombong, bilang aja nggak apa-apa. Saya berjanji semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami belum kaya raya, saudara. Untuk bangun sekolah misi pertama saya taruh uang 2 miliar loh yang kami dapat dari YouTube. Saya sudah punya uang puluhan miliar? Enggak punya saya. Tapi karena Tuhan suruh, saya bilang uang mah gampang kalau Tuhan mau kirim bisa, kasih aja taruh. Kan lebih enak saya pergi ke Plaza Indonesia buat beli tas mahal gitu kan, biar dilihat orang kan. Tapi enggak. Ya. Saya ketemu teman pengusaha aja dia bilang, Bu saya gila loh ibu tuh, saya nih lebih kaya dari ibu, tapi saya nggak berani kayak ibu. Iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.